Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ayu dan teman-teman. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anggi Septia, lalu ada Nathanael Wijaya, lalu ada saya sendiri Nurmala Salsabila Putri, juga ada Zaki Hafiz. Nah, sebelumnya topik yang kami pilih itu political marketing, dan buku yang kami pilih berjudul The Marketing of the President, Political Marketing as a Champion Strategy. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai riset jurnal. Di sini kami mengambil sebuah jurnal dengan judul Komunikasi Pemasaran Politik Partai Politik Baru di Indonesia dengan studi kasus komunikasi pemasaran politik partai dengan identitas kepemudaan pada Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Nah, hasil riset dari jurnal ini, PSI merupakan partai baru yang lolos dan menjadi peserta dalam pemilihan umum tahun 2019. PSI melakukan branding diri dan memasarkan dirinya kepada golongan pemuda yang ada di tanah air. Dari jurnal ini terlihat bahwa PSI membangun identitas kepemudaan untuk partai mereka dengan merancang gagasan anti korupsi dan anti intoleransi. Karena PSI melihat bahwa banyak pemuda di Indonesia ini tidak memiliki kepercayaan terhadap politik yang ada di Indonesia. Lalu dalam pemasaran politik, PSI memfokuskan diri melakukan pemasaran dengan menggunakan media sosial, karena partai ini berpikir bahwa menggunakan media sosial ini dapat memproyeksikan PSI sebagai partai yang beridentitas kepemudaan. PSI banyak menciptakan konten-konten kampanye yang unik dan berbeda dari partai-partai lain, seperti video-video pendek yang mereka unggah ke akun media sosial mereka. Lalu PSI juga sering melakukan kegiatan pemasaran politik dengan terjun secara langsung ke lingkungan masyarakat. Kegiatan ini mereka lakukan dengan menargetkan masyarakat dari kalangan pemuda. PSI membuat kegiatan festival dan solidarity tour yang memberikan kegiatan-kegiatan dikhususkan untuk kalangan pemuda seperti pelatihan-pelatihan dasar. Namun, upaya-upaya yang dilakukan PSI ini tuh belum mampu menjamin PSI untuk dapat masuk ke Senayan pada pemilihan umum tahun 2019. Karena dari segi elektabilitasnya, PSI masih berada di level 3% dan belum bisa dikategorikan aman karena tidak masuk ambang batas parlemen yakni yang mencapai 4%. Dari segi awareness-nya, kalangan pemuda PSI masih berada di level bawah di mana hanya 23% pemuda di Indonesia yang mengetahui akan adanya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini. Nah, poin-poinnya yang pertama ada kampanye politik. Kampanye politik itu berpusat pada pemilih, artinya kandidat harus mendefinisikan dirinya di mata pemilih dengan cara yang konsisten dengan pemikiran mereka. Lalu ada kampanye politik dan pemasaran. Nah, gaya organisasi fleksibel yang memungkinkan kandidat untuk merespon hampir secara instan terhadap peristiwa yang terjadi. Kandidat ini terpaksa bergantung pada spesialis pemasaran karena beberapa kekuatan di lingkungan politik termasuk pers yang lebih kuat, partai politik yang menurun, dan pemilih yang terfragmentasi dan canggih. Lalu ada pergeseran politik. Nah, di sini tuh ada kekuatan kritis yang mengubah bentuk proses kampanye politik. Di antaranya ada teknologi, pergeseran struktural dalam proses politik, dan pergeseran pengaruh di antara para pialang kekuasaan yang mengontrol proses politik. Selanjutnya ada segmen suara. Di sini kandidat menggunakan analisis segmentasi pasar untuk memecah pemilih dalam segmen yang berbeda. Selanjutnya ada perumusan dan implementasi strategi. Di sini teknologi informasi kan sudah banyak digunakan untuk membentuk daya tarik yang digunakan para kandidat untuk memposisikan dirinya di pasar. Nah, informasi yang dihasilkan ini digunakan untuk menjelaskan sikap dan perilaku pemilih dan secara bersamaan mengubah pesan dan citra kandidat saat ia maju melalui setiap tahap kampanye politik. Next ada penempatan kandidat. Nah, di sini tujuannya untuk memposisikan kandidat sebagai lawan dari produk. Nah, tugasnya itu rumit karena keputusan pemilih berubah jauh lebih cepat daripada keputusan konsumen. Pemikiran pemilih ini berubah dengan cepat karena intensitas liputan media tentang kandidat selama pemilihan pendahuluan. Lalu ada pengaruh pemasaran terhadap proses pemilu, yang dibuktikan bahwa pemilih tertarik pada lebih dari sekadar gambar dan mencari kandidat untuk memberi fakta keras tentang masalah tersebut. Untuk studi case yang pertama,
yakni kami mengambil contoh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. PSI menggunakan media sosial dalam berinteraksi dengan segmen pemilihnya. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat sadar dan mengetahui bagaimana cara berpolitik yang benar. Saat ini dibutuhkan pendekatan baru, yakni pendekatan political marketing yang perlu diterapkan oleh partai politik atau kandidat apabila mereka tidak menginginkan kehilangan dukungan dari masyarakat sebagai pemilih. Strategi yang saat ini dilakukan oleh PSI sangat menarik jika dibandingkan dengan partai-partai lainnya atau partai-partai pendahulunya. Meskipun pemanfaatan media sosial sudah ada sejak dulu, namun pemanfaatan media sosial yang dilakukan oleh partai-partai pendahulunya tidak semaksimal yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia saat ini. Selain itu, PSI juga telah memiliki segmen pilihnya, yakni para pendatang baru dalam pemilih-pemilih baru dalam dunia politik. Sebagai pendatang baru dalam dunia politik Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia saat ini dituntut untuk secepatnya melakukan langkah-langkah strategis guna mendapat simpati dari masyarakat. Sehingga masyarakat nantinya bersedia menjadi konstituen dan menjatuhkan pilihan suaranya kepada Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Secara nasional, terdapat 195,6 juta orang yang dipastikan memiliki hak pilih dalam pemilu tahun 2019. Dari data penduduk potensial pemilu, diperkirakan hampir 40%-nya merupakan pemilih pemula. Ini tentunya menjadi nilai tambah PSI yang menetapkan segmen pemilihnya, yakni pemilih-pemilih muda. Di sini kita memasuki studi case kedua. Pada kelompok kita, studi case kedua ini mengambil contoh pada pemilu pilkada Kota Malang yang dilakukan pada tahun 2013. Pada pemilu pilkada ini, pada pemilu pilkada Kota Malang tahun 2013 ini dimenangkan oleh pasangan Abah Anton dan Sutaji yang berhasil merancang suatu program marketing politik yang sangat cemerlang. Hal ini diawali dengan pemilihan jargon peduli terhadap wong cilik yang berhasil mencuri perhatian dan berhasil diterima oleh berbagai kalangan masyarakat yang ada di Kota Malang. Dalam proses promosinya, pasangan ini telah menggunakan berbagai media untuk mensukseskan tujuan mereka. Pasangan Abah Anton dan Sutaji telah melakukan promosi melalui iklan di televisi dan melakukan promosi secara langsung. Hal ini dinilai cukup efektif dalam membentuk citra mereka dalam pemilu ini. Dalam pemilu Kota Malang tahun 2013 ini, pasangan Abah Anton dan Sutaji diusung oleh dua parpol yang memiliki latar belakang yang cukup berbeda, yakni PKB dan Gerindra. Namun perbedaan ini berhasil dimanfaatkan dengan sangat-sangat baik oleh mereka dengan menciptakan program yang dapat merangkul berbagai lapisan masyarakat. Mereka menciptakan program ziarah ke makam wali, pengajian, dan pemberian sumbangan untuk masjid guna merangkul kalangan masyarakat beragama. Selanjutnya, mereka menciptakan program pentas panggung rakyat seperti konser dangdut dan tarian daerah untuk merangkul masyarakat kelas menengah ke bawah. Dan untuk merangkul kalangan atas, mereka menggunakan cara menghadiri forum-forum diskusi yang ada di Kota Malang. Selain cara-cara tersebut, mereka juga menggunakan cara kampanye akbar pada lokasi-lokasi strategis dan melakukan kampanye door-to-door guna lebih bisa merangkul masyarakat Kota Malang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diterima dan menjadi manfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.